Selamat sore. Iya, sore. Silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Oh, ini dengan Mbak Ulan itu ya, Iya, yang betul. kemarin menghubungi saya. Ya, Ya. Jadi tadi gimana perjalanan ke sini ya? lumayan enjoy lah ya, walaupun macet. Mungkin waktunya orang pulang kerja sih, makanya agak sedikit macet kayak gitu. Oke, baik. Mbak Ulan, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau menurut saya, kabar saya itu baik-baik aja. Tapi kemungkinan untuk hati saya tidak. Oh, baik. Iya. Oh ya, jadi tadi seperti yang Mbak Ulan bilang, katanya hatinya tidak baik-baik saja. Nah, itu kenapa ya kalau boleh tahu, Mbak? Sebenarnya sih sepele ya. Mungkin ini ada problematika asmara di orang-orang yang seusia saya seperti itu. Saya tuh ini galau gitu. Kenapa ya, nggak tahu, kayak galau aja gitu, gelisah di hati tuh, kayak ada rasa gelisah gitu. Oh ya, jadi kegalauan Mbak Ulan itu, kegelisahan Mbak Ulan berpengaruh dengan kesehariannya Mbak Ulan atau tidak? Berpengaruh sih, mungkin berpengaruh, tapi saya tuh masih bisa mengontrol keadaan itu gitu. Oh, jadi begitu ya Mbak Ulan ya. Kalau boleh tahu kesehariannya Mbak Ulan setiap hari itu kayak gimana ya? Kalau keseharian ya pagi saat bangun, terus kuliah, kalau ada jam kuliah, setelah kuliah siangnya, kalau tidak ada kuliah siang atau sampai sore, biasanya kalau selesai kuliah saya kerja, saya freelance jaga toko gitu. Tapi kalau mungkin saya sedang sibuk kuliah atau memang ada tugas-tugas kuliah atau kegiatan kampus yang memang tidak bisa ditinggal, ya saya tidak kerja gitu. Oh, jadi begitu ya. Pasti tugasnya banyak sekali ya Mbak. Iya, ya namanya anak kuliahan ya, sepenting harus dinikmati lah. Apalagi semester 5 kayak gini ya kan. Oh ya, sebelumnya Mbak Ulan pernah melakukan proses konseling atau tidak ya? Sudah pernah. Oh, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu proses konseling ya Mbak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kalau proses konseling ini berjalan sampai 15 sampai 30 menitan lah. Jadi nanti di akhir proses konseling ini saya memberikan tugas kepada Mbak Ulan ya. Jadi sekarang ceritakan permasalahannya Mbak Ulan lebih jelas ya Mbak ya. Silakan Mbak. Saya itu galau. Kalau dibilang galau sih galau ya, terus gelisah juga ya gelisah. Karena gimana, saya tuh deket sama cowok lah gitu kan. Ini cowok itu inisialnya B lah kasarannya ya. Nah, si B ini dia meminta saya untuk menunggu ketika si B ini tadi sedang menjalankan pendidikan mariner seperti itu. Tetapi saya tuh juga bingung gitu loh, ketika nanti ia pendidikan sedangkan saya sama si B ini belum ada hubungan apa-apa gitu kan, karena kutip pacaran itu juga belum, jadi kita masih deket aja gitu ya, memang baru deket gitu. Saya bingung apa sepantasnya si B ini saya tunggu atau gimana gitu. Takutnya
nanti kalau misalkan si B ini saya tunggu, kan pendidikan marinir itu kan ya lama ya Mbak ya, mungkin kurang lebih 1 tahunan lah, belum belum kejuruannya dan lain-lainnya kan juga belum, ya kurang lebih 1 tahun. Ketika nanti si B ini dalam masa pendidikannya aku memutuskan untuk menunggu, ya otomatis kan saya menunggu dalam kurang lebih 1 tahun itu kan. Iya. Ketika nanti ia sudah lolos, sudah dinyatakan lolos dan pelantikan, si B ini malah malah berpaling gitu loh ke yang lain gitu. Yang saya takutkan nanti waktu saya tuh sia-sia menunggu si B ini gitu loh. Kan saya nggak mau kalau misalnya waktu saya sia-sia gitu. Jadi di sini tuh saya bingung harus melakukan apa sih gitu biar sama-sama enak gitu loh antara saya dengan pasangan saya si B tadi, seperti itu. Jadi Mbak Wulan sama si B ini intinya kalian itu masih deket ya Mbak ya? Iya. Masih digantung. Iya, sama si B. kasarannya masih digantung. Kira-kira sejak kapan Mbak Wulan itu deket sama si B ini? Sebenarnya saya tuh sama si B ini, saya ceritain asal mulanya ya. Ya. Saya si B ini tuh temen saya. Temen saya namanya Anisanya T gitu kan. Nah, saya sama teman saya tuh main-main aja, nongkrong gitu, sama teman-teman. Si B datanglah ke tempat itu, ada saya, ada teman saya, seperti itu kan. Ya sudah, kita cuman saling follow sosmed aja gitu, nggak ada sekedar kayak chat, kenalan tuh nggak ada sama sekali. Nah tiba-tiba saya bikin story di IG kan, story IG. Si B komen gitu kan, ya saya balas karena anggapan saya ya kenapa gitu loh, orang cuma komen aja, saya menganggapnya tuh teman gitu kan. Memang saya sendiri juga mengatakan diri saya ini friendly ke semua orang, maupun cewek ataupun cowok, seperti itu. Setelah kita lama DM-an, si B minta lah nomor WhatsApp saya gitu, nomor WhatsApp. Yaudah kita chattingan di WhatsApp gitu kan, chattingan biasa gitu kan. Terus si B memutuskan untuk mengajak saya hangout keluar gitu kan. Ala anak muda sekarang kan gitu ya, habis chatan terus keluar gitu. Setelah keluar itu di luar ekspektasi saya gitu loh. Saya yang awalnya cuman biasa aja menganggap si B ini kayak cowok-cowok lain yang berusaha mendekati saya tuh kayak biasa aja, mungkin kayak yang lainnya cuma deket-deket aja gitu. Tapi si B ini beda gitu loh. Ketika saya sudah bertemu sama si B, dia tuh bilang kalau dia tuh mau berangkat nih pendidikan di tanggal segini. Nah si B ketemu sama saya, dia bilang aku mau pendidikan nih, aku mau tanggal segini berangkat, kamu mau nggak nunggu aku gitu kan. Saya kaget dong, saya disuruh nunggu gitu kan, yang dimana saya ini super gengsi banget kalau dibilang gengsi ya, spontan dong saya jawab nggak mau gitu loh. Karena apa, saya sadar di situ saya masih belum punya hubungan apa-apa gitu. Maksud saya, kalau misalkan kamu mau saya untuk menunggu, ya tolong kasih kepastian ke saya gitu. Tapi kan saya nggak berani minta kepastian karena masa harus bilang aku siapa kamu, kan nggak mungkin, takut nanti sakit hati atau gimana, seperti itu. Oh jadi begitu ya Mbak Wulan. Jadi keinginan Mbak Wulan lebih lanjutnya itu bagaimana Mbak? Keinginan lebih lanjut ya saya tidak mau waktu saya untuk terbuang sia-sia karena menunggu si B tadi ya, dalam kurang lebih 1 tahun. Itu lama dan itu mungkin waktu bisa saya gunakan untuk yang lainnya gitu loh. Entah saya bisa berkenalan dengan yang lain atau siapa gitu. Jadi apakah Mbak Wulan ingin melupakan si B atau tidak? Keinginan sih melupakan ya, antara melupakan dan melanjutkan gitu, karena saya merasa nyaman dengan si B gitu. Tapi ya gimana, tidak ada kepastian tapi disuruh menunggu kan. Kalau begitu apakah Mbak Wulan
tahu bagaimana caranya untuk melupakan si B. Nah itu saya bingung karena saya masih sering memikirkan gitu si B gitu, sampai begadang pun masih tetap memikirkan, masih kepikiran. Oh, jadi Mbak Ulan ini sering bergadang ya? Iya. Apakah begadang itu membuat Mbak Ulan bisa melupakan dia? Enggak sih, menurut saya belum sih. Saya begadang belum. Kayak beberapa hari sambil saya nugas pun tetap masih memikirkan, masih ada gitu loh. Apalagi Mbak Ulan masih punya kontaknya. Iya, sosmed, betul. Masih ya. saling kontekan lah gitu. Jadi masih tahu dia update apa, jadi tahu gitu. Jadi selalu ada nama gitu, namanya dia tuh masih ada. Oh baik, jadi gini Mbak Ulan, kalau Mbak Ulan berniat untuk melupakan si B ini, Mbak Ulan bisa menghapus semua sosmednya dia. Jadi agar Mbak Ulan itu tidak tumbuh rasa keponya Mbak Ulan kepada si B. Jadi nanti biar nggak keinget terus gitu Mbak. Jadi ini ya Bu ya, saya harus apa ya? Saya harus dakon semua kontaknya, sosmed-sosmednya gitu, jadi agar namanya nggak muncul terus gitu. Oh iya betul sekali, itu saran dari saya ya Mbak Ulan ya. Jadi setelah ini apa yang Mbak Ulan lakukan untuk kedepannya? Mungkin kalau setelah saya mendakon kontak dan sosmednya si B tadi, mungkin saya akan lebih fokus gitu, lebih fokus sama kuliah saya, sama kegiatan saya yang sehari-hari di komunitas, di pekerjaan saya seperti itu. Mungkin cari pengganti lain gitu kan, cari pengganti tapi nggak buru-buru, jadi pelan-pelan sedapatnya aja gitu, let it flow. Nah benar sekali Mbak Ulan, apa yang Mbak Ulan lakukan untuk kedepannya itu sangat bagus sekali apalagi Mbak Ulan ini kan cantik orang. Nah oke, pasti bisa ya Mbak Ulan, apalagi Mbak Ulan ini kan cantik, pasti banyak sekali lelaki yang mau sama Mbak Ulan, yang lebih serius dengan Mbak Ulan. Apalagi kalau Mbak Ulan fokus dengan kuliahnya Mbak Ulan dan cepat-cepat wisuda, cari uang pasti lebih baik tentunya kan. Oh ya Mbak Ulan, tadi katanya Mbak Ulan ingin mendelpon kontak dan sosmednya si B ini kan ya. Iya. Jadi kita melakukan planning ya Mbak Ulan ya. Kira-kira Mbak Ulan kapan melakukan itu? Sekarang mungkin bisa. Oke baik, silakan Mbak Ulan. Sudah. Nah bagus sekali ya Mbak Ulan. Mbak Ulan sudah berani melakukan itu. Baik, setelah proses konseling ini, apakah Mbak Ulan bisa menyimpulkan sesuatu? Mungkin dari saya, setelah konseling dengan Mbak Ana tadi, saya merasa belakangan ini kayak terlihat bodoh. Bukan bodoh, kayak sebenarnya tuh masih ada hal yang lain yang dipikirin gitu loh, masih ada kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Kenapa harus menunggu sesuatu yang tidak pasti seperti itu kan, gitu Ana. Oke baik, pasti Mbak Ulan bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi ke depannya ya Mbak Ulan ya. Oh iya, setelah melakukan proses konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Ulan? Setelah merasakan konseling ini, dari tadi sampai sekarang, perasaan saya sudah sedikit lega, relax gitu. Jadi yang awalnya saya itu bimbang, saya nggak bisa memutuskan sesuatu yang saya alami, dan sekarang saya sudah bisa memutuskan sesuatu itu tadi. Sudah sudah tidak menjadi beban lah di pikiran saya, mungkin sudah sedikit ringan seperti itu. Jadi masih ada hal yang lain yang mungkin saya pikirkan yang bermanfaat lainnya seperti itu. Baik, saya sangat berterima kasih dengan Mbak Ulan sudah menyelesaikan permasalahan ini ya Mbak Ulan ya. Oh ya, untuk minggu depan kira-kira kita kapan ya untuk bertemu kembali? Untuk bertemu kembali mungkin di hari yang sama itu boleh. Oke, mungkin jamnya lebih pagian ya Mbak Iya. ya. Jadi apakah konseling ini bisa kita akhiri? Bisa Mbak Ana. Oke baik, terima kasih ya Mbak Ulan ya. Sama-sama, terima kasih Mbak Ana.